Maka hari ini saya cukup memberikan kisah sajalah. Pak Mustaqim dah 2 kali dengar cerita itu, dah hafal dia Pak. Karena sering ikut pengajian dengan saya, dah hafal nih. Jadi ada kisah begini Pak. Di sebuah rumah tangga hidup sepasang suami istri. Kebetulan suaminya ini nelayan. Tiap hari dia pergi ke laut nangkap ikan. Dan setiap hasil tangkapan ikannya, kalau dia pulang itu dijual. Pada hari itu dia ngomong sama istrinya, "Ma, nanti kalau abang dapat ikan ini jangan kita jual. Kita nikmati untuk kita sekeluarga." Begitu dia pulang dari laut, dapat ikan itu diserahkan dengan istrinya. Sesampai di rumah, istrinya membersihkan ikan tadi. Begitu dia belah perut ikan, subhanallah, ternyata dalam perut ikan ada mutiara. Pak Haji Purwanto suah ke dapat buntat ikan. Nggak suah Pak. Buntat kata orang Selakau Pak. Dalam perut ikan itu ada mutiara. Maka dia berbahagia luar biasa. Bang, katanya, kita bakal jadi orang kaya. Maka keesokan harinya, mereka berdua ini ingin menjual mutiara tadi. Begitu sampai di pasar, dia singgah di toko emas. Dia tawarkan itu mutiara dengan pemilik toko emas. "Wahai tuan," dia bilang, "bisakah Anda membeli mutiara yang aku miliki ini?" Apa jawab pemilik toko emas? Maaf tuan, dia bilang, "Saya tidak bisa membeli mutiara yang Anda miliki. Karena seluruh emas yang ada di toko ini tidak bisa membayar betapa mahalnya harga mutiara yang Anda miliki." Habis semua toko emas dia singgahi, jawabannya sama. Maka hari itu dia memutuskan pergi bertemu raja di istana. Sesampai di istana dia ketemu sang raja. "Wahai tuan raja," dia bilang, "bisakah Anda membeli mutiara yang kami miliki ini?" Kata tuan raja, "Anda tidak perlu khawatir. Di belakang istana ini aku memiliki sebuah rumah yang megah. Dan di rumah itu ada 3 kamar. Kamar pertama isinya penuh dengan emas. Kamar kedua isinya tempat tidur yang mewah. Dan kamar ketiga isinya penuh dengan makanan. Tapi," kata raja, "aku berikan kamu waktu selama 7 jam. Seberapapun Anda mampu mengeluarkan isi dari 3 kamar itu, itulah harga mutiara yang Anda miliki." Maka mereka pun bergegas pergi ke belakang istana. Sampai di belakang istana ternyata benar Pak. Di belakang istana itu ada sebuah rumah megah. Maka mereka pun buka pintu rumah tadi. Ternyata benar. Dalam rumah itu ada 3 kamar. Maka dia buka kamar yang pertama. Isinya benar Pak, penuh dengan emas. Bapak ada enggak di rumah yang punya emas sekamar Pak? Tapi bagaimana sikap pemilik mutiara tadi? Mereka tidak segera mengeluarkannya. Kalau bahasa orang Selakau Pak, dia ngomong gitu, "Kalak lo lah," katanya Pak. "Nanti lo lah, tunggu sebentar lah." Maka kemudian mereka pun buka pintu kamar yang kedua. Ternyata benar Pak, isinya tempat tidur yang mewah. "Wah," katanya, "kita bakal tidur nyenyak di sini. Tapi nanti lo lah." Akhirnya mereka buka pintu kamar yang ketiga. Ternyata benar Pak, isinya penuh dengan makanan. Lihat makanan nih, bukan nanti lo lah Pak. Ya. Bangkit rasa laparnya. Akhirnya mereka berdua makan sekenyang-kenyangnya. Setelah kenyang, apa yang terjadi? Ngantuk. Akhirnya mereka masuk di kamar kedua. Tidurlah mereka dengan nyenyak di kamar 2 tadi. Tidak terasa. Ini baru tidak terasa Pak. Mereka tidur selama 7 jam.
selama 7 jam. Sedang asiknya mereka tidur, pengawal pun datang. Tuan bangun, dia bilang. Waktumu sudah habis. Ini sudah 7 jam Anda berada di istana. Sekarang silahkan keluar, tinggalkan istana. Maka mereka pun kelabakan, Pak. Mereka menghadap sang raja lagi. Wahai Tuan Raja, berikan kami waktu sebentar saja. Kami ingin mengambil emas yang ada di kamar 1. Biarpun sedikit untuk bekal kami bawa pulang. Kata raja apa? Tidak bisa. Waktu yang kuberikan sudah cukup lama bagimu, tetapi Anda tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan sekarang keluar dari istanaku. Maka mereka pun pulang dengan penuh penyesalan, tidak membawa apa-apa, kecuali makanan yang ada di dalam perutnya, yang kira-kira beberapa jam kemudian, makanan itu berubah jadi kotoran. Hanya itu yang bisa dibawa pulang. Apa hikmah dari kisah ini, Bapak? Mutiara itu laksana waktu dalam kehidupan kita. Laksana waktu yang sungguh sangat berharga, yang tidak ternilai harganya. Andai bisa diputar ulang, Pak Hasbu mau ikut tes akpol lagi kalau bisa, Pak. Andai bisa diputar ulang, tapi udah enggak bisa. Andai bisa diperpanjang, kalau bisa enggak pensiun dulu lah, kata Pak Hasbu. Sampai 60 kayak gitu, Pak. Tapi batasnya 58. Kan gitu, Pak ya? 58 ya, Pak ya? 58. Itulah mutiara yang kita miliki hari ini. Yang memiliki nilai yang luar biasa, Pak. Tidak bisa ditukar. Maka Allah sampai bersumpah dengan waktu dalam Quran itu. Ada 5 titik ayat. Yang pertama, wal fajri, demi waktu subuh. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Kenapa? Karena seluruh waktu dalam kehidupan kita ini berharga. Semuanya berharga. Kemudian emas yang ada di kamar 1 itu laksana ilmu dan amal soleh. Yang terkadang sikap manusia suka menunda. Coba perhatikan anak-anak kita kalau disuruh belajar, Pak. Apa dia bilang? Kalau lo lah dibilang. Bentar lagi bayar dibilang kan. Kalau disuruh sholat gitu juga, Pak. Bentar lagi lah ya. Ya kan? Tunggu dulu lah ya. Kalau begitu, Pak. Selalu begitu tentang ilmu dan amal soleh. Kemudian tempat tidur yang ada di kamar 2 itu terkadang adalah sebuah keinginan kita di dunia nih, Pak. Pengen punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang mewah, ya kan? Tadi Pak Haji Purwanto bilang istri 3 kalau diizinkan. Kalau diizinkan gitu. Ya, kayaknya dah ada niat juga ya, Pak. Kalau masih tugas kan nggak boleh, Pak Mustakim ya. Dah purna tugas tuh kayaknya ada keinginan juga gitu. Tapi kalau diizinkan kan gitu. Nah, ini Pak sesuatu yang menjadi harapan-harapan kita yang luar biasa. Tapi itu tidak masalah. Memang kita disuruh punya cita-cita, keinginan, impian. Ya kan? Kita disuruh, Pak. Nah, kalau misalkan kita disuruh yang seperti ini, punya apa-apa yang kita inginkan tercapai, jadilah kita seperti Nabi Sulaiman. Sikapnya